Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fitriana Lutfiana Zlaidayah. Saya dari Pendidikan Akuntansi, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Muhammadiyah Surakarta. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas mengenai koperasi. Sebelum mempelajari koperasi lebih lanjut lagi, alangkah baiknya kalau kita mengetahui mengenai perkembangan koperasi di Indonesia. Sejarah singkat gerakan koperasi bermula pada abad ke-20 yang pada umumnya merupakan hasil dari usaha yang tidak spontan dan tidak dilakukan oleh orang-orang yang sangat kaya. Koperasi tumbuh dari kalangan rakyat ketika penderitaan dalam lapangan ekonomi dan sosial yang ditimbulkan oleh sistem kapitalisme semakin memuncak. Beberapa orang yang penghidupannya sederhana dengan kemampuan ekonomi terbatas terdorong oleh penderitaan dan beban ekonomi yang sama. Secara spontan mempersatukan diri untuk menolong dirinya sendiri dan manusia sesamanya. Pengertian dari koperasi itu sendiri adalah badan usaha yang memiliki anggota, orang atau badan hukum yang didirikan dengan berlandaskan asas kekeluargaan serta demokrasi ekonomi. Adapun prinsip-prinsip dari koperasi, yaitu keanggotaan bersifat sukarela dan terbuka, pengelolaan bersifat demokratis, pembagian sisa hasil usaha atau SHU secara adil sebanding dengan besar jasa usaha setiap anggota, pemberian balas jasa terbatas pada modal, kemandirian, pendidikan dan pelatihan pengkoperasian, kerjasama antar koperasi, kepedulian terhadap masyarakat. Fungsi-fungsi dari koperasi itu sendiri meliputi sebagai pusat penting perekonomian Indonesia, sebagai upaya mendemokrasikan sosial ekonomi Indonesia, meningkatkan kesejahteraan anggota dan masyarakat, ikut membangun tatanan perekonomian nasional untuk mewujudkan masyarakat yang maju, adil dan makmur dengan berlandaskan dasar hukum negara. Apa sih tujuan dari koperasi itu? Yang pertama, membangun dan mengembangkan potensi atau kemampuan ekonomi anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi dan sosialnya. Yang kedua, berperan serta aktif dalam upaya mempertinggi kualitas kehidupan manusia dan masyarakat. Yang ketiga, memperkokoh perekonomian rakyat sebagai dasar kekuatan dan ketahanan perekonomian nasional dengan koperasi sebagai gurunya. Yang keempat, berusaha mewujudkan dan mengembangkan perekonomian nasional yang merupakan usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan dan demokrasi ekonomi. Jenis-jenis koperasi di Indonesia dibagi menjadi 3. Yang pertama yaitu berdasarkan jumlah lapangan usahanya. Berdasarkan jumlah lapangan usahanya itu dibagi menjadi 2, yaitu koperasi yang memiliki beberapa unit usaha dan koperasi yang hanya memiliki satu bidang usaha saja. Yang kedua yaitu koperasi berdasarkan fungsinya. Pada fungsinya ini dibagi menjadi 3. Yang pertama konsumsi, yang kedua jasa, dan yang terakhir yaitu produksi. Yang ketiga yaitu berdasarkan tingkat dan luas daerah kegiatannya dibagi menjadi 5. Yang pertama primer, yang kedua sekunder, yang ketiga pusat, yang keempat gabungan, dan yang terakhir yaitu induk. Konsep koperasi. Konsep koperasi dibagi menjadi 3. Yang pertama, konsep koperasi barat. Yang kedua, konsep koperasi sosialis. Dan yang ketiga, konsep koperasi negara berkembang. Nah, pada pembahasan yang terakhir kali ini, saya akan membahas mengenai pengelolaan koperasi. Pengelolaan koperasi terdiri dari 3, yaitu rapat anggota koperasi, yang kedua pengurus koperasi, dan yang ketiga pengawas koperasi.
Sekian pemaparan materi dari saya. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf, dan semoga materi yang saya sampaikan dapat bermanfaat bagi Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.